Salam jumpa, salam sehat semua. Nah, sekarang kita akan belajar lagi. Kalian tetap semangat, ya. Nah, kalau kalian mau, semuanya pasti bisa. Oke, siap? Semuanya, kali ini kita akan belajar tentang probabilitas. Yang pertama, kita akan pelajari dulu kaidah pencacahan. Apa itu kaidah pencacahan? Kaidah pencacahan adalah metode untuk menentukan atau menghitung banyaknya kemungkinan cara suatu kejadian itu akan terjadi. Ya. Nah, di sini kaidah pencacahan meliputi kaidah perkalian, permutasi, dan kombinasi. Ya. Nah, untuk yang pertama kali kita bicarakan dulu kaidah perkalian, ya. Nah, tidak ada rumus khusus, ya. Tetapi bagaimana kalian nanti harus memahami setiap kejadian yang ditanyakan, ya. Kemudian dianalisa, baru kemudian dihitung. Oke, saya tidak akan memberikan rumus khusus karena memang tidak ada rumus khusus. Ya, contoh pertama. Anton mempunyai 5 macam baju dan 3 macam celana panjang. Berapa banyaknya kemungkinan dia bisa memakai baju dan celana yang berbeda? Nah, penyelesaiannya begini. Ya. Baju ada nih 5 macam. Oke. Kemudian celana ada 3 macam. Nah, kalau memakai baju kan 1 dan celana juga 1, maka ada kemungkinan ini, ya, baju ini dipasangkan dengan celana yang bawah atau celana yang tengah dan celana yang ketiga. Jadi ada 3 kemungkinan dari satu baju ini. Maka baju yang lain tentunya sama, ada 3 kemungkinan, ya kan? Nah, ini berarti ada 5 baju, masing-masing ada 3 kemungkinan. Maka cara menghitungnya adalah bajunya ada 5, celananya ada 3, lalu kita kalikan. Nah, hasilnya adalah 15. Ini adalah banyaknya kemungkinan cara pemakaian baju dan celana. Jadi ada 15 kemungkinan. Ya. Paham? Ini yang dinamakan kaidah perkalian. Oke. Ya. Paham? Nah, sekarang yang kedua. Dari kota A ke kota B ada 4 jalur bus yang berbeda. Dari kota B ke kota C ada 3 jalur bus yang berbeda juga. Seseorang berangkat naik bus dari kota A melalui kota B menuju kota C. Jadi dari A ke B baru ke C. Berapa banyak kemungkinan cara ia menggunakan jalur bus? Ya, ini penyelesaiannya. Jadi ada kota A, B, dan C. Dari kota A dan ke B itu ada 4 jalur bus berbeda. Ya. Dari kota B ke C itu ada 3 jalur bus berbeda. Nah, tentunya ini dia akan memilih misalnya jalur bus ini yang atas, ya, dari A ke B,
Kemudian dari B ke C bisa memilih lagi. Ada 3 kemungkinan. Nah, setiap satu jalur bis dari A ke B, maka dari B ke C ada 3 kemungkinan. Berarti banyaknya kemungkinan itu ada dari A ke B ada 4, dari B ke C ada 3. Nah, ini kita kalikan. Hasilnya adalah 12. Paham ya? Ya, contoh berikutnya. Contoh ketiga. Ini hampir sama dengan yang contoh kedua ya. Dari kota A ke kota B ada 4 jalur bus yang berbeda. Seperti tadi, dari kota B ke kota C ada 3 jalur bus yang berbeda. Seseorang berangkat naik bus dari kota A melalui kota B menuju kota C. Kemudian ia pulang ke kota A juga melalui kota B, tetapi tidak memakai jalur bus sebelumnya. Berapakah banyaknya kemungkinan cara ia menggunakan jalur bus tersebut? Ya. Nah, ini kalau tadi kan dari kota A ke kota B lalu ke kota C saja. Nah, sekarang dari kota A ke B ke C lalu dia pulang lagi melalui kota B kemudian ke kota A, tetapi tidak memakai jalur bus yang tadi waktu berangkat dipakai ya. Nah, penyelesaiannya begini ya, sama seperti tadi. Dari kota A ke kota B ada 4 jalur bus berbeda. Ini dari kota B ke kota C ada 3 jalur bus yang berbeda. Nah, ketika pergi maka banyaknya kemungkinan tadi seperti yang dijawab nomor 2 adalah 4 kali 3 sama dengan 12. Itu ya. Nah, sekarang dia pulang dari C. Nah, ketika dia berangkat tadi, kan sudah melalui salah satu jalur ini. Ya, nah, dari 3 jalur ini sudah dipakai. Berarti tinggal 2 yang belum dipakai. Maka dari C ke B, ketika pulang ada 2 jalur. Ya. Nah, dari B ke A itu ada 3 jalur yang belum dipakai. Maka kemungkinannya adalah ketika pulang adalah 2 kali 3 sama dengan 6. Oke ya, paham ya? Nah, permasalahannya di sini tidak dijumlahkan, jangan dijumlahkan. Jalur pergi dijumlahkan dengan jalur pulang. Tetapi kita ya ada menjodohkan jalur pergi tadi ada sebanyak 12 kemungkinan, lalu jalur pulang ada sebanyak 6 kemungkinan. Maka ini kita kalikan, bukan kita jumlahkan. Ya, berarti banyaknya cara atau kemungkinan jalur bus yang digunakan adalah sebanyak 72. Oke ya, paham ya? Ini bukan dijumlahkan ya, tapi dikalikan. Karena ini kan ada jalur pergi dan jalur pulang. Ya, kemungkinannya ya pergi itu ada 12 kemungkinan, pulang ada 6 kemungkinan ya. Berarti kita pasangkan ya. Jadi 12 kali 6, bukan dijumlahkan. Oke. Paham ya? Oke, nah contoh berikutnya. Sebuah dadu dilempar undi sebanyak 3 kali. Berapa banyaknya kemungkinan akan muncul mata dadu genap pada pelemparan pertama, diikuti ganjil pada pelemparan kedua, dan prima pada pelemparan ketiga. Oke, nah sekarang kita selesaikan. Caranya begini, ada 3 pelemparan. Pelemparan pertama, kedua, ketiga. Nah, pelemparan pertama itu genap, pelemparan kedua itu ganjil.
Pelemparan ketiga itu prima. Bilangan genap itu apa saja? Kalau dadu itu kan ada 6, ya, 6 sisi. Lalu setiap sisi diberi nomor 1 sampai 6. Yang genap adalah 2, 4, 6. Yang ganjil adalah 1, 3, 5. Dan yang prima adalah 2, 3, 5. Itu ya. Nah, kalau misalnya dadu pertama itu muncul 2, ya, dadu pelemparan kedua itu juga ada 3 kemungkinan. Misalnya 2, 1, 2, 3, 2 diikuti 5. Itu ya. Jadi dari tiap pelemparan dadu pertama ini ada 3 kemungkinan pasangan di pelemparan kedua. Demikian juga untuk pelemparan ketiga. Ya, ini juga ada 3 kemungkinan. Maka untuk menghitungnya adalah, ya, ini pelemparan pertama ada 3 kemungkinan, ganjil 3 kemungkinan, ya, prima ada 3 kemungkinan. Ini jadi dikalikan semua ini. Oke. Ada 27 kemungkinan munculnya mata dadu. Oke ya. Sambil contoh misalnya munculnya adalah 2, 1, 2, 2, 1, 3, 2, 1, 5, 2, 3, 2, 2, 3, 3, dan seterusnya. Ini total ada 3 kali 3 kali 3, ada sebanyak 27 kemungkinan. Ya. Nanti ya, ini juga merupakan kaidah perkalian. Oke, paham ya? Nah, sekarang contoh nomor 5. Sebuah bilangan 3 angka, bilangan 3 angka ya. Bilangan beda dengan angka. Ya, angka itu lambang bilangan. Angka itu hanya ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 itu angka. Ya. Nah, ini sebuah bilangan 3 angka berbeda. Jadi bilangan 3 angka yang berbeda dibentuk dari angka-angka 1, 2, 4, 7, dan 9. Bilangan 3 angka ya, atau 3 digit. Nah, berapa bilangan yang dapat dibentuk? Nah, bilangan 3 digit. Kalau 3 digit itu berarti ada ratusan, puluhan, dan satuan. Ya, angka yang sebagai ratusan, angka sebagai puluhan, dan angka sebagai satuan. Nah, angka yang membentuk bilangan itu, bilangan 3 angka itu adalah 1, 2, 4, 7, 9. Ini semua boleh ya sebagai angka ratusan. Berarti angka ratusannya ada 5 kemungkinan, yaitu bilangan 1, 2, 4, 7, dan 9. Oke, paham ya? Nah, karena bilangan itu berbeda, dari angka yang berbeda, bilangan 3 angka berbeda, angkanya nggak boleh sama, ratusan, puluhan, satuan. Ratusan nggak boleh sama dengan angka puluhan. Angka puluhan juga nggak boleh sama dengan satuan. Demikian juga ratusan tidak boleh sama dengan satuan. Misalnya ini 1, puluhannya tidak boleh 1. Ya. Oke, paham ya? Nah, misal ratusannya itu sudah kita tetapkan 1. Oke, kita pilih 1. Berarti puluhannya itu harus 2, 4, 7, atau 9. Kalau ratusannya 2, berarti puluhannya hanya boleh 1, 4, 7, 9. Ya kan? Kalau ratusannya itu angka 4, berarti angka 4-nya di puluhan nggak ada. Adanya hanya 1, 2, 7, 9. Oke, paham ya? Nah, ini saya misalkan ratusannya adalah 1. Berarti puluhannya itu adalah ini.
2, 4, 7, 9. Nah, sekarang andai kata puluhannya saya tetapkan 2. 2 ini sebagai puluhan, berarti satuannya hanya boleh angka 4, 7, 9. Nggak boleh ada 2 lagi. Atau nggak boleh 1 lagi. Kan 1 sudah di ratusan. Oke? Nah, ini jadi dari angka 1 itu sudah terbentuk berapa bilangan sendiri. Misalnya 1, 2, 4, 1, 2, 7, 1, 2, 9, 1, 4, 4 atau 144, 174, 177, 179. Jadi ada ya, ratusannya ada berapa kemungkinan ini? Ada 5 kemungkinan. Puluhannya, kalau ratusannya sudah diambil 1, berarti puluhannya tinggal 4 yang boleh menjadi puluhan. Ya, kalau puluhannya ini sudah diambil 1, berarti satuannya hanya ada 3 angka yang boleh, gitu ya. Nah, ini 5, 4, 3. Ya, ini kita kalikan. Hasilnya adalah 60. Ini adalah banyaknya bilangan yang bisa dibentuk dari angka 1, 2, 4, 7, dan 9. Ya, dengan angka yang berbeda, setiap bilangan angkanya berbeda. Oke, paham maksudnya? Ya, bilangan 3 angka berbeda, artinya dalam satu bilangan ini angkanya harus beda. 124 misalnya, tidak boleh 112, nggak boleh. Ya, karena kalau 112 satunya 1, 1, nah, itu ada angka yang sama, nggak boleh. Oke ya, paham ya? Oke, contoh berikutnya, contoh yang ke-6. Sebuah bilangan 3 angka berbeda dibentuk dari angka-angka 1, 2, 4, 7, dan 9. Ya, seperti soal tadi. Ya, 3 angka berbeda. Jika bilangan itu adalah bilangan genap, tapi ada ketentuan. Bilangan itu adalah bilangan genap. Maka berapakah bilangan yang dapat dibentuk? Jadi ada berapa bilangan genap ya yang bisa dibentuk? Ya, biasanya begini. Ya, sama seperti tadi. Ya, 3 angka itu 3 digit, ratusan, puluhan, dan satuan. Oke. Nah, tetapi ada ketentuan bilangan genap. Bilangan genap itu bilangan yang bagaimana? Ya, kalau dilihat dari sini angka-angka yang membentuknya, bilangan genap itu bilangan yang belakangnya itu 2 dan 4. Kalau bilangan belakangnya 1 pasti ganjil. Ya, jadi yang menentukan genap atau tidaknya itu satuannya, bukan ratusan. Maka kita tentukan dulu satuannya ini, ya. Jadi ada 2 kemungkinan, satuannya adalah bilangan 2 atau 4. Itu ya. Nah, kalau misalnya satuannya 2, berarti 2 sudah dipakai di satuan ya. Nah, ini kan 3 angka berbeda, berarti ratusan, puluhan, satuan angkanya harus beda. Kalau misalnya 2 sudah dipakai di satuan, berarti bilangan angka ratusannya hanya boleh 1, 4, 7, 9. Ya, ini 2 sudah dipakai, berarti yang belum hanya 1, 4, 7, 9. Itu ya. Nah, misalnya dari angka ini 1 itu dipakai. Berarti yang bertindak sebagai puluhan hanya 4, 7, 9 ini. Oke. Nah, demikian juga untuk angka 4. Kalau misalnya satuannya 4, ya 4 nggak boleh ada di sini, tetapi 2 boleh. Ya. Oke. Demikian juga seterusnya ya. Nah, sehingga kalau kita hitung ratusannya ada berapa kemungkinan ini? 4 kemungkinan, puluhannya 3 kemungkinan, satuannya ada 2. Ya. Nah, ini lalu kita kalikan. Total ada 24.
bilangan genap yang bisa dibentuk. Boleh kalian cek sendiri, kalian list. Silahkan kalian buat bilangan 3 angka dengan angka berbeda yang genap dari angka-angka ini. Silahkan di list semua. Pasti ada 24. Oke. Jelas ya? Nah, jadi tidak ada rumus khusus. Kalian harus bisa memahami soal ya, kejadiannya itu bagaimana, lalu dianalisa, setelah itu dihitung. Paham ya? Yang penting banyak latihan. Oke. Ya, saya akan sertakan latihan-latihannya ya di file lain. Oke ya. Nanti yang masih belum jelas bisa diulang lagi. Oke ya, akhir kata, selamat belajar untuk kalian.